Ketika datang untuk menggali tembok, Qin Yichen menganggap dirinya yang kedua, dan tidak ada yang berani mengklaim lebih dulu. Bagaimanapun, daya tarik kuil penguasa cahaya di dunia ini terlalu aneh, dan bahkan Qin Yichen bertanya-tanya apakah seseorang diam-diam menargetkannya. Sekarang Ning Sanglan bertabrakan dengan senjatanya sendiri. Qin Yichen secara alami tidak punya alasan untuk melepaskannya. Yu Daoseng tidak begitu mengerti. Namun, dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Qin Yichen, dan di tangan Qin Yichen, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang Ning Sanglan. Adapun batu giok, itu hanya sesuatu yang Ning Sanglan berikan padanya setelah menimbangnya. Dengan keterampilan kamuflase jelek Yu Daoseng, dia telah lama terpapar pengamatan Ning Sanglan. Adapun Liontin Giok, dia sudah menyadarinya ketika Yu Daoseng pertama kali mendapatkannya. Adapun mengapa dia tidak keluar, itu hanya pemikirannya, memikirkan bagaimana menghadapi kesempatan ini. Lagi pula, bagi Ning Sanglan, memilih antara penguasa cahaya dan Mahkamah Agung bukanlah pilihan yang mudah. Saat dia muncul di tenda, itu hanya untuk menemukan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk berhubungan dengan kuil penguasa cahaya. Lagi pula, dia masih belum tahu banyak tentang kuil penguasa cahaya dan membutuhkan lebih banyak informasi. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi Qin Yichen dan Ning Sanglan, dan mereka berdua perlu saling memahami. Adapun Ning Sanglan, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan langsung menyimpan sebagian dari kesadarannya di tubuh Yu Daoseng untuk observasi, dan dia tahu segalanya tentang setiap gerakannya. Yu Daoseng memiliki beberapa keraguan di hatinya dalam perjalanan kembali ke kamp. Tuan Cahaya, apakah kita akan pergi seperti ini? Qin Yichen tersenyum sedikit. Ini adalah akhir dari misimu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kali ini Qin Yichen membawa kesadarannya ke Yu Daoseng untuk memberinya kesempatan. Tetapi dengan cara yang sama, bagaimana bisa Qin Yichen menjadi bias sekarang? Dia perlu berbuat lebih banyak untuk kuil penguasa cahaya, dan membutuhkan kekuatan yang berakar kuat sebagai pilarnya. Dalam perjalanan panjang ini, sebagai pendamping dan dukungannya, aturan dunia yang berbeda membawa ujian besar bagi Qin Yichen. Dalam harapan tercepat Qin Yichen, dibutuhkan ribuan tahun untuk mencapai tingkat puncak dewa utama. Dan di atas dewa utama, ada Zeus. Pembangkit tenaga listrik absolut dari level. Qin Yichen menghela nafas pelan. Kembalilah, masih ada serangan malam untuk mempersiapkan malam ini. Mengatakan ini, kesadaran Qin Yichen sama sekali tidak santai. Saat kesadaran dari 10 pemuda mengirim informasi kembali, keuntungannya sangat minim. Kecuali Ning Sanglan, semuanya kurang lebih ditolak. Ketika mereka tahu bahwa Qin Yichen mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan Mahkamah Agung, atau bahkan berdiri di atas Mahkamah Agung, mereka tidak memberi banyak wajah pada Qin Yichen, tetapi mereka tidak dengan kasar mengusir para pengikutnya. Namun, itu tidak masalah lagi. Qin Yichen juga tahu bahwa kekuatan masa depannya tidak dapat digunakan di masa sekarang, dan harga yang harus dia bayar untuk menghancurkan dunia abadi juga tak tertahankan. Efek alam abadi pada Qin Yichen sangat besar, dan menghancurkannya juga merupakan kerugian baginya. Satu-satunya masalah adalah kekuatannya saat ini tidak mendukungnya untuk bersaing dengan Mahkamah Agung, dan bahkan puncak satria tidak dapat dikalahkan. Masih banyak yang harus dia lakukan. Kembali ke kamp, Yu Daoseng melihat ke kamp, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di hatinya. Dia ingin menjaga tempat ini dan mencegah siapapun ikut campur di tempat kuil Lord of Light. Bahkan jika mereka hanya sebuah kamp kecil yang didirikan oleh kompetisi ini, mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Saat pikiran Yu Daoseng jatuh, di sisinya, Mitra terus kembali ke sini. Di bawah persiapan bersama 10 orang, malam tiba dengan tenang. Saat malam tiba, tiba-tiba, suara itu mewakili awal dari karnaval perang besar lainnya. Yu Daoseng kembali menatap Hercules. Keamanan kami diserahkan kepadamu kali ini. Kami jelas bukan lawan dari orang-orang ini. Meskipun ada cara untuk mengatasi rasa lapar yang diberikan Lord Light kepada kami, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. 9 dari kita yang tersisa harus berjuang keras, dan kita tidak bisa kehilangan muka Tuhan. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? 9 mengangguk dengan penuh semangat. Yu Daoseng segera berdiri dan berkata kepada malaikat yang berjalan perlahan. Kami akan meluncurkan serangan malam di Mahkamah Agung malam ini. Utusan itu sedikit mengernyit. Yo, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat ingin dipukuli. Yu Daoseng melirik ke belakang utusan itu, dan tentu saja dia tahu bahwa bahkan jika ada 9 orang lagi, serangan malam itu tidak akan berhasil. Tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena hanya beberapa ratus meter di belakang utusan, banyak orang berkumpul. Di antara mereka adalah perampok malam di kamp mereka malam ini. Sekarang dia perlu membeli cukup waktu bagi Hercules untuk memindahkan gunung dan kemah di atasnya di bawah pengawasan semua orang. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa kuil penguasa cahaya tidak terkalahkan. Bagi Yu Daoseng, tujuan sebenarnya dari kompetisi ini bukan lagi untuk mengalahkan orang lain untuk mendapatkan bukti, gameplay yang dangkal ini. Mereka memiliki metode yang lebih teliti,
Metode yang tersembunyi dalam semua aturan dan selalu disetujui untuk menghilangkan orang lain. Dengan aplikasi Yu Daoseng untuk serangan malam, orang-orang di luar segera santai. Menurut mereka, kekuatan Yu Daoseng terlalu lemah, dan mengalahkan mereka hanya masalah waktu. Dan Yu Daoseng hanya ingin mengulur waktu dan tersingkir nanti. Bukankah ini orang dari kuil penguasa cahaya? Apakah dia akan menyerah terlebih dahulu? Saat melewati kerumunan, satu orang tiba-tiba mengatakan ini, suaranya penuh ironi. Ketika Yu Daoseng menoleh, dia tidak menemukan lokasi dan identitas pihak lain. Sepertinya hanya dia yang mendengar suara itu, yang sepertinya adalah ilusinya. Yu Daoseng bisa saja mengabaikan masalah ini. Tapi hari ini, dia tidak berniat mempermalukan kuil penguasa cahaya. Tiba-tiba berhenti. Yu Daoseng tampak tenang, matanya menyapu orang-orang ini. Siapa yang mentransmisikan suara di telingaku? Siapa yang berani berdiri? Apa yang mengecilkan kepala dan mengecilkan kepala? Apakah kamu pikir kamu kura-kura? Mata dingin menyapu semua orang. Yu Daoseng hanya berdiri di sana dengan tangan disilangkan, dengan momentum yang tak terlihat. Utusan dewa di samping mengerutkan kening. Siapa yang bodoh ini? Meski Bai Lao belum mengatakannya secara langsung, sikap mereka cukup jelas. Mereka tidak mampu memprovokasi Lord of Light, dan mereka hanya bisa membuat keributan dengan menekan kuil Lord of Light di bawah Qin Yichen. Ini berarti bahwa setidaknya kuil penguasa cahaya harus diberikan penghormatan dasar, dan dalam aturan yang mereka tetapkan, kuil penguasa cahaya harus dikalahkan. Sekarang kuil Lord of Light sudah bertindak sesuai dengan aturan. Jelas tidak masuk akal bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan jika itu adalah ejekan, apakah tidak baik untuk tetap tinggal ketika mereka menyerang kuil Lord Cahaya? Tapi saat ini, bukankah ini berantakan?